Silakan Bu Gembala. Halo semuanya. Mic-nya bisa lebih deketin dengan handphonenya Bu, agak kecil suaranya. Ini kok 4 April ya? 4 April ya? Sekarang ya? Kenapa? Ya silakan Bu Gembala. Ibadah Menara Doa Sehati 4 April 2024 GPI Hati Kudus. 1 Korintus 13 ayat yang 47 sampai 13. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Ibadah ini terjadi di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Bapa di sorga Maha Mulia, kami bersyukur dan berbahagia atas panggilan-Mu melalui ibadah Menara Doa Sehati ini. Layakkanlah kami untuk beribadah dengan sungguh sebagai ungkapan rasa hormat kami kepadamu. Hadirlah di tengah-tengah kami dalam urapan kasih Bapa, dalam kemahakudusan Tuhan Yesus, dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Bapa-Lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya shalom, mari kita memuji Tuhan Yesus. Mari kita dengan iman kita menyatakan bahwa di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan, ada kesembuhan, ada pemulihan. Yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
benar-benar mengalami Kristus dalam hidup kita. Di dalam nama Tuhan Yesus kita sembuh dan pulih. Haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan. Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan. Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala serangan. Haleluya, haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia naik. Haleluya. Mari beri kemuliaan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk sukacita yang Tuhan berikan pada pada sore hari ini. Yang bersyukur ya Tuhan, kalau kami dipertemukan di dalam ibadah menara doa saat ini, kami percaya Tuhan pulihkan kami lebih lagi hari-hari ini. Biarlah kami hari-hari ini hidup sesuai dengan rencana Tuhan, kebenaran Tuhan, firman Tuhan yang memerdekakan kami. Saat kami berdoa, kiranya kami semua dalam Minggu Paskah ini ya Tuhan Yesus, benar-benar mengalami Tuhan dalam kehidupan kami, mengalami kebangkitan Tuhan yang luar biasa. Dan biarlah hidup kami hari-hari ini bangkit di dalam Tuhan Yesus. Kami yang saat-saat ini sedang lelah, sedang jenuh, sedang mengalami beban berat, kami rindu hari ini juga dalam kebangkitan Tuhan, maka jiwa kami pun bangkit. Di dalam nama Yesus ada pembaruan roh, jiwa dan tubuh kami. Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan dalam hidup kami. Bukan kekalahan tapi kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kebangkitan kami, kebangkitan Tuhan Yesus membangkitkan kehidupan kami juga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari saudara, saya undang kita semua untuk menyembah Tuhan dengan lembut. Kami bersyukur Tuhan. Kami punya Allah yang dahsyat luar biasa seperti Tuhan Yesus. Kau telah mati, Kau telah bangkit dan hidup selamanya. Haleluya. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang
kagum kami melihat perbuatan-Mu Tuhan Yesus. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya kasih-Mu. Kau indah, kau heran ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan. Oh haleluya. Betapa kagum melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh herannya kasih. Betapa kagum, betapa kagum melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh herannya kasih-Mu. Sekali lagi katakan betapa kagum, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh herannya kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti kuasa-Mu. Ralaba-ralaba. Besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh herannya kasih-Mu. Sekali lagi dengan kagum katakan, sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh herannya kasih-Mu. Haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan, untuk kasih setia dan rahmat-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Dengan apa kami balas kebaikan Tuhan selain meninggikan memuji Tuhan Yesus yang mempersembahkan kehidupan kami menjadi korban yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Ya Allah, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Silakan Bapak Gembala, doa pembacaan Alkitab. Bapa di surga Maha Mulia, kami bersyukur untuk firman-Mu yang setiap hari kami baca, biarlah kami merenungkan dan melakukannya. Sore hari ini juga kami membaca dari Yohanes pasal 12. Tuhan memberkati kami sebagai pelayan-pelayan-Mu melalui ayat 26. Biar kami merenungkan dan menjadi pelaku firman. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Tuhan Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk Tuhan Yesus, dan Marta melayani. Sedangkan salah seorang yang turut makan dengan Tuhan Yesus ialah Lazarus,
Maria mengambil setengah liter minyak darwastu murni yang mahal sekali. Lalu meminyaki kaki Tuhan Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Bau semerbak minyak itu memenuhi seluruh rumah itu. Namun Yudas Iskariot, seorang murid Tuhan Yesus yang akan segera menyerahkan Tuhan Yesus, berkata, "Mengapa minyak darwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan orang-orang miskin, melainkan karena ia seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan di dalam kas yang dipegangnya. Lalu kata Tuhan Yesus, "Biarkanlah dia, supaya ia melakukannya untuk hari penguburanku. Sebab orang-orang miskin selalu ada bersama kamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu." Komplotan untuk membunuh Lazarus. Sejumlah besar orang Komplotan Yahudi untuk membunuh Lazarus. Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Tuhan Yesus ada di sana dan mereka datang bukan hanya karena Tuhan Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Imam-imam kepala berencana untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Tuhan Yesus. komplotan untuk membunuh Tuhan Yesus. Belum. Oh ya. Komplotan untuk membunuh Lazarus. Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Tuhan Yesus ada di sana dan mereka datang bukan hanya karena Tuhan Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Imam-imam kepala berencana untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Silakan Ibu Gembala. Tuhan Yesus dieluk-elukkan di Yerusalem. Keesokan harinya ketika orang banyak datang merayakan pesta, mendengar bahwa Tuhan Yesus sedang dalam perjalanan menuju Yerusalem. Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong Tuhan Yesus sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Tuhan Yesus menemukan seekor keledai muda. Lalu Tuhan Yesus naik ke atasnya, seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Tuhan Yesus tidak mengerti atas hal itu, tetapi sesudah Tuhan Yesus dimuliakan sering teringat mereka bahwa hal ini tertulis mengenai Tuhan Yesus dan telah dilakukan untuk Tuhan Yesus. Lalu bersaksilah orang banyak yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya di antara orang mati. Sebab itu orang banyak pergi menyongsong Tuhan Yesus karena mereka mendengar bahwa Tuhan Yesus yang membuat tanda mujizat itu. Lalu kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kita sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia." Amin. Tuhan Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu memohon kepadanya, "Tuhan, kami ingin melihat Yesus."
Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas, lalu Andreas dan Filipus menyampaikannya kepada Tuhan Yesus. Kata Tuhan Yesus kepada mereka, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Namun jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Siapa yang mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang membenci nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Siapa yang melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Siapa yang melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terguncang, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Lalu datanglah suara dari surga, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarnya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Tuhan Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini, sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang kepadaku. Ini dikatakan Tuhan Yesus untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Lalu jawab orang banyak itu, kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapakah anak manusia itu? Kata Tuhan Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Berjalanlah selama terang itu ada padamu, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Siapa yang berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Tuhan Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Alasan orang Yahudi tidak dapat percaya. Meskipun Tuhan Yesus mengadakan begitu banyak tanda di depan mata mereka, mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus, supaya digenapi firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Inilah alasan mereka tidak dapat percaya. Sebab Yesaya telah berkata juga, Ia telah membutakan mata dan mengeraskan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menanggap dengan hati, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Hal itu dikatakan oleh Yesaya karena ia melihat kemuliaan Tuhan Yesus dan berkata-kata tentang Tuhan Yesus. Namun, banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya, supaya mereka jangan dikucilkan. Sebab mereka lebih menyukai kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Bersama-sama, Firman Tuhan Tuhan Yesus yang Yesus yang menghakimi. Lalu Lalu Tuhan Yesus berseru, siapa siapa saja saja yang percaya kepadaku, percaya padaku. ia Ia bukan bukan percaya percaya kepadaku, kepadaku, tetapi tapi melihat melihat aku. aku
ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Jikalau seseorang mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, aku tidak menghakiminya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Siapa yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya. Firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menghakiminya pada akhir zaman. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tapi Bapa yang mengutus aku, Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Aku tahu bahwa perintahnya itu hidup yang kekal. Karena itu apa yang aku katakan, aku sampaikan sebagaimana difirmankan oleh Bapa kepadaku. Amin. Silakan Bapak Gembala untuk berdoa syafaat. Bapa di sorga Maha Mulia, kiranya Bekasi dijauhkan dari cuaca ekstrim. Kami mohon kiranya Tuhan Yesus memenuhi kebutuhan pangan untuk seluruh rakyat Indonesia. Kiranya harga kebutuhan pokok stabil dan murah. Kami mohon kiranya Tuhan Roh Kudus senantiasa menyertai perjalanan bangsa Indonesia. Jauhkan Indonesia dari konflik kepentingan dan dari ketidakadilan penguasa. Jauhkan Indonesia dari kerusuhan. Jadikan bangsa Indonesia kuat, penuh hikmat dan cerdas. Bapa pencipta semesta, kami kuat karena kami ada dalam Tuhan Yesus. Besar dan ajaib karya Bapa, adil dan benarlah jalanmu. Tuhan Yesus Raja segala bangsa, Tuhan Yesus Maha Kuasa, mulialah nama Tuhan Yesus. Kiranya Indonesia sujud menyembah Tuhan Yesus. Bapa Maha Kudus layak disembah, layak dipuja dan dipuji. Kami berdoa untuk pengurusan sertifikat tanah gereja dan izin gereja. Kiranya mendapat tuntunan Tuhan Roh Kudus. Amin. Bapa pencipta semesta, kami kuat karena kami ada di dalam Tuhan Yesus. Kami selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus. Kiranya roh kami makin kuat, dibangun di atas firman Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami matikan keinginan daging, kami hancurkan kuasa dan tipu daya iblis. Amin. Kami berdoa kiranya terjadi bangunan rohani. Sudah Sis Popo? Tante Hadi, silakan. Kami berdoa kiranya terjadi kebangunan rohani di seluruh wilayah Indonesia dan jutaan orang terima keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Kiranya amanat agung Tuhan Yesus dapat segera dituntaskan di seluruh dunia menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Kiranya kami saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kami sembuh. Hanya nama Tuhan Yesus saja yang selalu ditinggikan. Amin. Silakan Tante Yohana. Ya. Besar anugerah Bapa bagi kami. Ajar kami Tuhan untuk menghormati Bapa dalam peran Tuhan Yesus serta dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa seluruh masyarakat Indonesia dapat saling mengampuni. Kiranya kasih Tuhan Yesus melingkupi seluruh rakyat Indonesia. Bebaskanlah Indonesia dari kutuk. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kiranya bangsa Indonesia diberikan hati yang penuh damai sejahtera dan dimampukan untuk menjaga kesatuan bangsa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, menolak orang-orang yang haus kekuasaan. Kiranya program-program yang sudah dilaksanakan dapat berkesinambungan menuju Indonesia Emas tahun 2045 mendatang. Kami percaya Indonesia selalu dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Amin.
Silakan Bu Gembala menggantikan Ibu Alfrida. Nama Tuhan Yesus, kami hentikan korupsi di Indonesia. Kiranya dapat dibuat peraturan yang dapat mencegah dan memberantas terjadinya korupsi. Kami hentikan kelompok intoleran dan kami hancurkan radikalisme. Kami tolak paham khilafah. Kami hentikan ketidakadilan dan kesewenangan yang dilakukan oleh kelompok mayoritas. Kiranya setiap warga negara melaksanakan hak dan kewajiban. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk seluruh jemaat GBI Hati Kudus, kiranya mendapat perlindungan dari Tuhan Yesus. Penuhi kami dengan damai sejahtera, beri kami kesehatan, kesembuhan, panjang umur, dan kebahagiaan. Amin. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh jemaat GBI Hati Kudus setia membaca firman Tuhan Yesus dan hidup dalam firman. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh kegiatan ibadah di GBI Hati Kudus selalu dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus dan selalu memuliakan Tuhan Yesus. Bersama-sama, dalam nama Tuhan Yesus, Raja Semesta, kami berdoa. Amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Raja Semesta, kami berdoa. Amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan. Silakan Bro Divo. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sore hari ini dan pada menara doa saat ini. Kami tidak mau terbatas dalam liturgi saja, tapi kami benar-benar mau berdoa untuk sekeliling kami di atas menara doa ini. Kami mau melihat banyak orang harus diselamatkan, banyak orang harus mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan kami juga berdoa untuk seluruh pergumulan di negeri ini, kiranya Tuhan yang membebaskan negeri ini dari setiap hal yang jahat, dari setiap kecurangan, dari setiap korupsi, dari setiap kolusi dan nepotisme. Di dalam nama Tuhan Yesus, tutup bungkus kami dengan darah Tuhan Yesus. Tutup bungkus keluarga kami dan seluruh jemaat GBI Hati Kudus dengan darah Tuhan Yesus. Segala serangan balik dari kuasa kegelapan kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap celah ditutup di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap hal-hal yang jahat tinggalkan kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Dan berdoa ya Bapa, kiranya di menara doa ini kami benar-benar peduli akan sekitar kami yang butuh didoakan. Dan berdoa untuk Kota Bekasi, untuk Cikarang, untuk Jawa Barat, untuk seluruh Indonesia ini kiranya dalam perlindungan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan membela kebenaran-Mu, Tuhan membela anak-anak-Mu yang hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga untuk jemaat GBI Hati Kudus. Kiranya kami saling mengampuni dan saling mendoakan supaya kami sembuh. Kiranya kerendahan hati selalu ada dalam hidup kami. Dan kiranya Tuhan dipermuliakan di atas seluruh kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk kesehatan seluruh jemaat GBI Hati Kudus, bahkan kesembuhan yang pasti terjadi. Kami percaya kami semua sabar menanti-nantikan jawaban doa yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pasti Tuhan jawab doa-doa kami, karena kami beriman hanya di dalam Tuhan Yesus saja. Dan kami percaya dan kami mengucap syukur atas setiap kondisi kami, karena di dalam ucapan syukur ada mujizat Tuhan. Dan kami percaya akan ada saatnya Tuhan menyembuhkan kami dan memulihkan kami. Biarlah kami tetap mengucap syukur dalam segala hal. Kami bersyukur untuk keuangan jemaat GBI Hati Kudus. Kalau saat ini kami ada sebagaimana kami ada semua karena kasih Tuhan. Kami percaya kami tidak akan berkekurangan, bahkan akan berkelimpahan untuk memberkati sekitar kami juga. Pakai kami untuk menjadi alat Tuhan, untuk menjadi berkat bagi sekitar kami. Yang berdoa biarlah keuangan kami terus-menerus diberkati seperti sungai yang tidak pernah kering, mengalir dan terus mengalir, sehingga kami juga bisa mengalirkan berkat Tuhan kepada orang-orang yang membutuhkan, terutama untuk M5000 pada hari Minggu nanti. Kiranya Tuhan pakai pemuda Sati dan juga untuk
seluruh jemaat GBI Hati Kudus untuk memberkati banyak orang di sekitar kami yang membutuhkan, sehingga mereka benar-benar mengalami kasih Tuhan Yesus dalam hidup mereka dan diselamatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menabur dan kami pasti menuai. Yang berdoa ya Tuhan untuk seluruh kegiatan GBI Hati Kudus, kiranya dalam perkenanan Tuhan saja, apa yang Tuhan mau biarlah kami melakukannya untuk Tuhan Yesus. Dan kami berdoa kiranya Tuhan juga memberkati masa depan gereja ini, sehingga tetap menjadi gereja yang bertahan di dalam kasih Tuhan Yesus, kuasa Tuhan. Biarlah gereja ini selalu mengalami mujizat Tuhan. Dan kami percaya gereja ini juga semakin hari semakin bertambah dan bertumbuh di dalam pemeliharaan Tuhan Yesus. Yang percaya di umur yang ke-25 nanti akan ada penuaian besar yang terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan akan ada gereja cabang yang lain di GBI Hati Kudus. Kami berdoa juga dan memberkati di dalam nama Yesus gereja GBI Hati Kudus Lampung. Tuhan yang memberkati gembala dan juga seluruh pengerja dan jemaat yang ada di sana. Kiranya kami semakin bersinergi, bergandengan tangan untuk memuliakan Tuhan di Bekasi dan di Lampung. Kiranya gereja Tuhan, gereja GBI Hati Kudus Pusat di sini menjadi berkat bagi GBI Hati Kudus yang ada di Lampung. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa juga untuk kesehatan dan perlindungan Tuhan bagi gembala, keluarganya. Kami berdoa untuk Mika, cucu gembala yang sakit hari-hari ini. Kami percaya Tuhan sembuhkan, pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilu-bilu Tuhan Yesus, Mika telah disembuhkan dan telah dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang berdoa juga untuk keluarga Bapak Penatua Hadi dan juga orang tuanya yang sedang ada di Bekasi. Tuhan Yesus juga memberkati dan melindungi, bahkan menyembuhkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang berdoa juga untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada di GBI Hati Kudus, kiranya diberikan kesetiaan dalam mengiring Tuhan. Bahkan dalam beribadah setia setiap minggu, tidak ada halangan apapun, memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan mereka di GBI Hati Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk pengerja, kiranya semakin takut akan Tuhan dan semakin sungguh-sungguh melayani Tuhan, tidak jemu-jemu, tidak hitung-hitungan, tidak juga lemah dalam melayani Tuhan, semakin bersemangat dan menyala-nyala menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Kiranya kami sebagai mempelai Kristus benar-benar mempersiapkan diri kami untuk menjadi mempelai yang berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan firman Tuhan Yesus dari Mazmur 91. Dalam lindungan Tuhan Yesus. Bapa di sorga maha tinggi, kiranya kami duduk dalam lindungan Bapa dan bermalam dalam naungan Tuhan Yesus Maha Kuasa. Kami berkata, Tuhan Yesus tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami, Bapa kami yang kami percayai. Sungguh, Tuhan Yesuslah yang melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Tuhan Yesus menudungi kami, Tuhan Yesus melindungi kami. Kesetiaan Tuhan Yesus menjadi perisai dan pagar tembok bagi kami. Amin. Kami tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Tuhan Yesus tempat perlindungan kami. Bapa di surga tempat perteduhan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami dan tulah tidak akan mendekat kepada rumah kami. Malaikat-malaikat Bapa diperintahkannya kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Mereka menatang kami di atas tangan mereka
supaya kaki kami jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung kami langkai, kami menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hati kami melekat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus meluputkan kami. Tuhan Yesus membentengi kami, sebab kami mengenal Tuhan Yesus. Kami berseru kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti menjawab. Tuhan Yesus selalu menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan Yesus meluputkan kami dan memuliakan kami dengan panjang umur. Tuhan Yesus kenyangkan kami dan Tuhan Yesus perlihatkan kepada kami keselamatan daripada Tuhan Yesus. Amin. Mari kita tadakan tangan kita kepada Bapa di surga, sebab hanya Bapalah sumber segala berkat, kasih karunia, dan keselamatan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Tuhan Allah Bapa di surga memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa di surga menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Bapa di surga menghadapkan wajah-Nya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Maranatha, Tuhan Yesus pasti datang kembali menjemput kita semua di awan-awan yang permai dan sampai selama-lamanya kita bersama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima semuanya. Baik. 1, 2, 3. Senyum semua. Senyum. Ya lagi. Sebentar. Itu ada kepala sepotong itu. Bu Gembala, Pak Gembala. 1, 2, 3. Senyum. Senyum. Oke, shalom semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Rodiko. Katakan 5 hal tentang Tuhan Yesus. Terus dahsyat, ajaib, menyembuh kita. Tuhan Yesus penolong. Selamat sore. God bless you. God bless you. Berkati semua. Oma.